يا ربي صل على محمد ما لها بالأفق نور كوكب. Jadi masih menerangkan tentang yang berkaitan sama pendapat ulama, sebagian ulama Asy'ariyah yang mengatakan bahwa taklid di dalam masalah iman itu boleh, tapi disertai dengan maksiat. Jadi orang taklid boleh, sah imannya, tapi hukumnya maksiat. Ini pendapat sebagian ulama Asy'ariyah. Tapi menurut pendapat yang lain yang mengemukakan pendapat yang seperti ini, maka dia lemah pendapatnya. Jadi orang yang mengatakan sah, boleh imannya orang taklid kalau dia mampu berpikir, tapi dia nggak berpikir maka disertai dengan dosa. Maka pendapat yang seperti ini dikatakan pendapat yang lemah, karena pendapat yang muktamad yang disepakati oleh semua ulama bahwa sahnya iman seseorang apabila disertai ilmu, disertai dalil, disertai pembenaran, bukan disertai ikut-ikutan. Jadi sebagaimana dikatakan dari awal, ini perkataan Imam Ibnul Arabi yang menyatakan bahwa iman itu tidak bisa diperoleh dari 4 perkara. Tidak bisa diperoleh dari taklid, tidak bisa diperoleh dengan cara dzaruri, tidak bisa diperoleh dari ilham, dan tidak bisa diperoleh dari Quran hadis. Iman tidak bisa diperoleh dari 4 perkara ini. Maka diperoleh dari mana? Dari nazar. Nazar itu bukan syaratnya iman. Orang itu harus mikir, bukan. Harusnya itu makrifat. Iman harus disertai makrifat. Nah, untuk makrifat harus mikir. Jadi mikir itu jalannya untuk apa? Mikir itu jalan untuk makrifat. Thariqah untuk makrifat itu mikir. Nggak bisa thariqah makrifat dari 4 ini, nggak bisa. Pingin tahu tapi nggak pakai mikir. Pingin tahu hanya dari ilham. Pengen tahu pakainya ikut-ikutan. Pengen tahu hanya baca Quran hadis. Ini nggak bisa. Khususnya makrifat tentang Allah subhanahu wa ta'ala nggak bisa diperoleh dari 4 ini. Jadi makrifat dapatnya dari mana? Nazar sahih, berpikir dengan cara yang benar, maka akan memperoleh makrifat. Jadi dari kesimpulan itu, maka dikatakan oleh musannif bahwa di saat musannif mengatakan bahwa ma'rifat dan pemikiran yang mengantarkan kepada wajib, sebagaimana sebagian ulama Asy'ari yang meyakini kebenaran tentang Allah dan meyakini tentang sifat-sifat Allah bergantung pada cara yang benar, berpikir dengan cara yang benar ketika dia memperoleh
berpikir dengan cara yang benar, dia memperoleh ma'rifat, maka dia mukmin yang muwahhid. Namun hal ini hanya bisa diperoleh oleh orang-orang yang mau melakukan pemikiran. Andaikan hal itu diperoleh oleh orang lain yang mereka itu tidak melakukan jalan pemikiran, maka keyakinannya tidak akan aman dari kegoncangan. Jadi orang yang masuk agama Islam atau anaknya orang Islam yang tumbuh dewasa, ketika mulai memeluk agama Islam tidak dibarengi ilmu pengetahuan, maka ketika dia berjalan di dalam agama, maka tidak akan sepi dari kegoncangan, maka akan mungkin mengalami kegoncangan. Goncang itu akan mengalami keraguan. Ragu yang pertama, ragu pada pendapat bapaknya. Bagi orang yang taklid, ragu sama pendapat orang tuanya. Dari kecil didoktrin gini. Begitu gede ragu dia, apa bener apa enggak bapak saya, ini goncang berarti. Atau orang yang baru mau masuk Islam tapi enggak disertai ilmu pengetahuan, maka ketika dia masuk, maka dia mungkin saja keluar lagi, karena waktu masuk enggak pakai. Jadi, maka menurutku orang itu harus mengetahui setiap permasalahan di dalam akidah dengan dalil, gitu loh. Jadi kata ulama Asy'ariyah, maka seyogyanya kamu itu ya harus tahu masalah-masalah akidah, agar apa? Iman kita tidak mengalami kegoncangan. Iman kita iman yang tenang, yang hatinya mutmain, imannya kokoh, tidak mengalami kegoncangan, tidak mengalami perubahan, walaupun ditempa dengan berbagai macam fitnah. Datang ini, datang itu, hatinya tetap kokoh, mempertahankan keimanan kepada Allah. Tapi kalau kita nggak tahu permasalahan ini, maka ini yang menjadi timbul kegoncangan di dalam hati kita. Keyakinan tidak akan bermanfaat kecuali bila keyakinannya muncul dengan dalil. Karena kalau yakin tapi nggak pakai dalil, kata sebagiannya bukan yakin tapi percaya kepada pembawa berita, namanya bukan yakin. Jadi keyakinan tidak akan bermanfaat kecuali bila muncul dari sebuah dalil. Bila orang mati dalam kondisi keyakinan kepada Allah dengan keyakinan yang benar, maka dia selamat sebagaimana mestinya. Bila orang itu mati dalam kondisi keyakinan terhadap Allah dengan keyakinan yang selamat, keyakinannya benar sebagaimana mestinya, ini berarti keyakinannya anaknya orang Islam ini meyakini Allah itu satu, meyakini Allah itu esa, Allah kuasa, Allah pencipta segala sesuatu. Ada orang Islam anaknya kok meyakini begini, seperti itu, maka selamat imannya sebagaimana keyakinan yang benar, tapi tidak mampu melakukan pemikiran, gak mampu nazar, gak mampu mencari dalil, maka sebagian ulama Asy'ariyah berpendapat bahwa orang tersebut mukmin. Bila ia mampu melakukan pemikiran namun tidak melakukannya, maka menurut Imam Abu Ishaq, orang itu mukmin dan disertai maksiat.